Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Pak Imam dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Imam akan membahas tentang tugas akhir dalam teks laporan percobaan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Menulis laporan hasil percobaan, perkembangbiakan tumbuhan. Materi, teks laporan hasil percobaan, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tugas akhir, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks laporan percobaan adalah membuat laporan percobaan perkembangbiakan tumbuhan. Tugas akhir ini merupakan kolaborasi antara pelajaran IPA dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Pak Imam akan menjelaskan bagaimana cara menyusun laporan percobaan dalam tugas IPA yang sudah diberikan oleh Ibu Eca dalam pelajaran IPA. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang sudah Pak Imam jelaskan sebelumnya, bahwa latar belakang adalah alasan percobaan dilakukan. Mengapa kamu melakukan percobaan tersebut? Begitu. Mulainya hal yang umum, yaitu misalnya Pak Imam di sini menggunakan kalimat tumbuhan seperti halnya manusia dan hewan juga berkembang biak. Begitu ya, supaya nanti menuju pada hasil akhirnya adalah dengan demikian percobaan proses perkembangbiakan pada tumbuhan perlu dilakukan. Jadi sebelum kamu menuju kepada kalimat terakhir ini, maka kamu beri awalan dulu mengapa percobaan ini harus dilakukan. Mulai dari tumbuhan berkembang biak, kemudian tumbuhan berkembang biak dengan cara bagaimana saja, kemudian tumbuhan jenis apa saja yang berkembang biak dengan cara tertentu, dan sebagainya. Kamu jelaskan semuanya, buat dalam 2 atau 3 paragraf, sampai kamu menarik sebuah simpulan bahwa percobaan ini harus dilakukan. Begitu. Yang berikutnya adalah tujuan percobaan. Tujuan adalah hal yang ingin didapat. Kamu bisa memulai kalimat dalam tujuan percobaan ini adalah dengan tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui apa dalam percobaan tersebut? Kalian bisa buat menjadi satu paragraf. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Seperti yang Pak Imam jelaskan, dibuka dulu dengan kalimat pembuka, yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. 1. Alat, kemudian disebutkan alatnya apa saja. Kalian harus membedakan antara alat dan bahan. Ya, alat itu perangkat atau sarana yang digunakan, bahan itu hal dasar yang digunakan untuk percobaan. Gitu ya, jadi kalian bedakan. Kalau dalam percobaan ini misalnya alatnya mungkin gelas plastik, bahannya mungkin air atau bawang dan sebagainya. Kemudian langkah kerja seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Eca, kalian tulis kembali di sini, kalian lengkapi, dimulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Langkah kerja dalam percobaan ini adalah sebagai berikut, titik, gunakan tanda titik, kemudian baru disebutkan langkahnya satu persatu sampai akhir. Yang berikutnya adalah hasil pengamatan. Hasil pengamatan dibuka dengan kalimat pendahuluan, ya, kemudian berikan kalimat pendahuluannya, misalnya percobaan dilakukan selama beberapa hari, kemudian dengan mengamati apa. Nah, di sini kalian jelaskan sehingga nanti ditutup dengan kata atau kalimat diperoleh hasil sebagai berikut. Gitu. Misalnya percobaan dilakukan selama bla 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 dengan mengamati bla 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 bla
begini, kemudian diperoleh hasil sebagai berikut, titik. Nah, begitu. Kemudian ini tabel pengamatan yang sudah diperbaiki oleh Bu Eca. Bagaimana cara mengisi tabel ini? Kalian akan mengamati dua jenis tanaman, yaitu wortel dengan bawang. Dari wortel dan bawang ini akan diamati 3 bagian, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, di sini kalian mengisi kolom pada kolom tumbuh dan panjang. Jadi yang kalian lakukan adalah yang pertama, apakah dia tumbuh atau tidak, maka diberikan tanda centang di sini atau tanda checklist. Kemudian kalian ukur panjangnya berapa. Misalnya di hari pertama dia belum tumbuh, maka di sini kasih tanda silang atau strip. Panjangnya juga karena belum tumbuh maka dikasih strip atau dikosongkan. Kemudian hari keempat misalnya sudah tumbuh, maka kasih tanda centang di sini tumbuh. Kemudian panjangnya berapa? Misal 1 cm, tulis di sini 1 cm. Begitu juga dengan batang dan daun. Begitu seterusnya sampai dengan hari ke-10. Setelah kalian melakukan pengamatan sampai hari ke-10, yang kalian lakukan berikutnya adalah pembahasan. Saya bagi 3 paragraf pembahasan di sini. Yang pertama adalah paragraf pertama, kalian harus menjelaskan isi tabel. Tabel yang sudah kalian isi, ya. Ini kemudian kalian jabarkan, kalian jelaskan dalam bentuk wacana, 1 paragraf. Misalnya kalian awali, ini contoh ya, kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri. Misalnya diawali dengan berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa, nah jelaskan isi tabelnya. Bahwa misalnya pada hari kedua tidak terjadi, nah, dan sebagainya. Selain itu, terjadi juga beberapa hal. Nah, setelah kalian menjelaskan tabel di sini, ya, kalian juga tambahkan informasi lain yang terjadi selama pengamatan. Misalnya, tumbuhannya mati, tidak tumbuh. Nah, kalian tulis di sini. Masih dalam 1 paragraf, tidak apa-apa. Paragraf kedua, kalian tuliskan penjelasan yang lebih detail. Misalnya, tumbuhan bawang berkembang biak dengan apa? Dibuktikan dengan adanya, nah gitu. Tumbuhan wortel. Ini berasal dari tabel juga sama, dari penjelasan tabel. Misalnya, tumbuhan bawang berkembang biak dengan apa? Misal dengan tunas, dibuktikan dengan adanya tunas pada hari keberapa, nah, misalnya gitu. Terus kalian jelaskan. Kemudian paragraf ketiga, kalian mulai menarik simpulan dari kegiatan ini. Berdasarkan pengamatan, perkembangbiakan tumbuhan dipengaruhi oleh, nah, seperti itu. Ya. Jadi selama pengamatan, kalian amati dari hari kedua sampai hari ke-10, kira-kira mengapa dia bisa tumbuh atau mengapa dia tidak bisa tumbuh. Gitu. Apa saja yang membuat si tanaman ini atau si tumbuhan ini tumbuh. Kalian bisa jelaskan di paragraf ketiga ini. Selesai kalian menuliskan ketiga paragraf ini pada pembahasan, baru kalian masuk simpulan. Simpulan diambil dari pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan pada tumbuhan bawang dan wortel dihasilkan bahwa apa? Ya, sumbernya dari sini. Temuan apa yang kalian dapat di pengamatan pembahasan ini, baru kalian tarik simpulannya. Cukup 1 paragraf saja. Khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, maka yang ditekankan adalah struktur kalimat, cara kalian mendeskripsikan tabel, kemudian pilihan kata, yang terakhir adalah penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, diantaranya adalah penggunaan tanda titik, tanda koma, pokoknya tanda baca semuanya, dan penggunaan huruf kapital, tepat atau tidak. Selanjutnya adalah contoh foto. Ya, contoh foto yang harus kalian kirim ini adalah ketentuannya harus ada orang dan percobaannya. Ya, jadi kalian bisa bersuap foto
atau difotokan oleh teman kalian atau orang tua kalian sambil memegang hasil percobaan, yaitu bawang dan wortel. Selanjutnya adalah lembar kerja. Lembar kerja percobaan perkembangbiakan tumbuhan. Nanti kalian mengisinya melalui Google Form. Ya, jadi hasil pengamatannya kalian catat dulu mungkin di kertas atau di buku. Pembahasannya juga kalian rancang dulu di kertas atau di buku, baru nanti pindahkan ke dalam lembar kerja Google Form. Lembar kerja ini merupakan tugas praktik pelajaran IPA, materi sistem perkembangbiakan tumbuhan, sekaligus tugas akhir pelajaran bahasa Indonesia, materi teks laporan hasil percobaan. Pertama yang harus kalian isi, kalian kerja sendiri atau berkelompok. Dipilih salah satu. Kalau kalian kerja sendiri, maka kalian hanya menulis nama lengkap saja. Kalau kalian kerja berkelompok, maka kalian harus menulis nama ketua kelompok dan nama anggotanya. Karena maksimal 4, berarti ketua kelompok 1, kemudian anggota kelompok pertama, anggota kelompok kedua, dan anggota kelompok ketiga. Jadi jumlahnya 4. Kemudian kalian pilih kelas. Selanjutnya kalian tulis latar belakang. Latar belakang yang sudah kalian susun. Kalian punya waktu 14 hari. Jadi pengamatannya 10 hari. Dalam waktu 10 hari ini kalian harus sudah bisa menyusun latar belakang, tujuan, alat bahan, dan langkah kerja. Ya, jadi sudah bisa kalian lakukan dalam waktu 10 hari. Waktunya panjang sekali. Setelah hari ke-10, ini semua sudah selesai. Kalian tulis dulu di buku, kemudian baru kalian tulis hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini, kalian hanya nulis kalimat pendahuluan hasil pengamatan yang telah diajarkan. Jadi, di salindia sebelumnya, tadi ada hasil pengamatan berupa tabel. Tabelnya kalian foto, nanti unggah di kolom foto tabel pengamatan. Nah, pembukaannya, paragraf pembukaannya, kalian tuliskan di sini. Seperti yang tadi misalnya, percobaan dilakukan selama bla 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 dengan melakukan bla 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 bla. Itu tulisnya di hasil pengamatan. Baru nanti tabelnya difoto, dimasukkan ke dalam sini. Kalau kalian tabelnya menggunakan laptop ya, Microsoft Word atau Excel, kalian tinggal tangkap layar saja atau screenshot, kemudian masukkan ke dalam sini. Selanjutnya pembahasan. Dari penjelasan tabel dan pembahasan 3 paragraf itu, kalian tulis dulu di buku, kemudian kalian pindahkan ke dalam sini. Atau kalian tulis dulu di laptop kalian, di Word, kemudian nanti di copy dan ditempel ke pembahasan sini. Selanjutnya adalah simpulan. Nah, simpulan kalian tinggal tulis sendiri. Yang terakhir adalah foto memegang hasil percobaan. Seperti yang saya bilang tadi, ketentuan foto harus ada orang dan percobaannya. Kemudian dikirim. Selesai. Kalian sudah mengerjakan tugas 2 pelajaran sekaligus. Bagaimana? Sudah paham dengan tugasnya? Kalau masih ada yang kurang jelas, kamu bisa menghubungi Pak Imam melalui WA atau melalui grup. Ya, semoga penjelasan Pak Imam dapat dipahami dengan baik dan membantu kamu untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ini adalah perpaduan antara pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran IPA. Karena semua pelajaran itu saling terkait atau terhubung. Baik, itu saja yang bisa Pak Imam sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.